Kementerian Agama kita bekerja itu yang ada adalah super team, bukan superwoman atau mungkin bukan Superman, tidak ada. Jadi semua super team. Hari ini sangat spesial karena hari ini kita telah kedatangan tamu nahkoda baru di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Abdul Rauf, Sarjana Agama, Magister Studi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak? Oh baik, sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak, tak kenal maka tak sayang. Bolehkah kami mengetahui sisi personal Bapak, baik segi kehidupan Bapak setiap hari, rutinitas Bapak, hobi Bapak, bisa Bapak jelaskan ke pemirsa? Oh sangat boleh sekali. Pasti istri tetap satu sampai kapanpun saya tidak pernah yang Setia. Saya dia belakangan ini mungkin harus saya di BES. Saya juga unik, misalnya arsitektur. Saya di yang kedua di UNS, ya, di UNS Solo, jurusan pendidikan dunia. Ketiga satu setengah cowok, mungkin sedikit agak manja ya. Itu karena nggak lepas sama maknya, sama ibu. Itu kelas 12 lah di MTS dan juga alhamdulillah diterima di Manua khusus kelas 9. Untuk hobi Bapak, sehari-harinya atau rutinitas Bapak sehari-hari apa saja Pak? Hobinya banyak nih. Hobinya banyak. Biasa kalau di rumah ya baca-baca. Saya itu kan di kampung. Ya sama mama repot semua juga. Ramenya bukan main, ya biasa di masjid, di masjid Stalin, kemudian di RT RW karena saya basic orang kampung yang biasa saja lah, familiar sama mereka semuanya. Kemudian apa ya, baca-baca, scrolling, pas kegiatan, pas ada luar, pas dia bikin tulis naskah tunggal otomatis, terus bikin tulisan di jurnal. Ya mudah-mudahan itu jaga klasik juga, tidak lupa literasi era sekarang. Ya sedikit-sedikit bermedsos tak boleh lah, ya kan boleh juga apa pun tak boleh ya, karena kita tidak lepas dari apa ya, era digital, tidak lepas dari yang positif thinking ya, itu yang penting. Tetapi kita juga harus mengelak informasi. Oh iya, harus. Itu Bapak, kan di rumah ada 3 orang anak. Apakah keluarga Bapak juga sama seperti keluarga yang lain ketika anak-anak berkumpul, bersenda gurau, pada berantem, itu sama nggak Pak dengan keluarga yang lain? Ya sebenarnya sama sih ya. Jadi kalau di rumah pun anak sekarang beda ya. Jadi istilah Jawa itu kebuyus budel ya. Contoh kecil misalkan makan, terus di request masakannya apa, lauknya apa. Apalagi yang paling akil itu mintanya request. Setiap makan harus ganti menu. Nah ini kalau di desa dulu kan nggak begitu. Ya kita terima aja lah. Yang penting bukan dari segi buat, tapi keakraban makan sesama sama istri. Yang penting itu masakan istri lebih daripada yang lain. Nah itu betul. Iya Pak. Iya. Kalau untuk olahraga Pak, Bapak ini kan masih terlihat bugar, energetik. Rahasianya apa Pak? Sebenarnya nggak ada rahasia sih. Nggak ada rahasia ya Pak? Nggak ada tutup. Ya biasa jogging. Terus pagi-pagi. Saya orang kampung. Ke sawah. Pas pagi lagi habis sholat subuh. Bukan benar langsung fresh ya. Apalagi kalau suasana pagi sejuk kan luar biasa ya. Itu yang kebiasaan.
datang ya jalan-jalan saja lihat-lihat lah. Oke, luar biasa sekali kebiasaan dari Bapak Nahkoda kita di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak ini. Setiap harinya rutinitasnya dilakukan secara seimbang dan istimewa. Sobat religi, kita masuk ke segmen kedua, yaitu jejak pengabdian 25 tahun. Pastinya Bapak sudah makan asam garam kehidupan, apalagi di lingkungan Kementerian Agama Bapak. Bisa diceritakan Bapak pengalamannya selama 25 tahun mengabdi ini untuk melayani masyarakat? Oke, kalau 25 tahun sebenarnya itu usia yang relatif sangat panjang. Mungkin kalau udah dewasa seperti Amdamil, udah ada 25 tahun kan. 25 tahun saya itu sebagai ASN di Kementerian Agama dan Pendidikan. Dulu pertama itu saya berkarir sebagai guru agama Islam di SD. Begitu repot kalau anak kecil selama 2 sampai 3 tahun. 3 tahun. Kemudian saya itu mengajukan mutasi sebenarnya. Menginginkan kembali lagi di SMA Negeri 1 Godong, sekarang SMA Merapen lah. Tapi tidak boleh Pak Kepala Kantor, malah saya ditarik di kantor. Katanya enak diajak ngomong kerjasama untuk yang berintegritas. Akhirnya saya terima karena kebetulan diterima di CPNS di dua agama sama, ya ada sedikit berbeda gitu ya. Terus karena saya mulai dari staf madrasah, ketika itu ya staf bermuais sekitar 2 tahun lebih, kemudian jadi staf modern sekitar 3 tahun, dilanjutkan jadi staf di 1 bulan, tepatnya tahun 2010 lah, saya diangkat, dipromosikan menjadi penyelenggara zakat wakaf. Pada waktu itu paling muda sih saya, waktu itu sih, sekarang udah tua beda. Nah setelah itu sekitar hampir 7 tahun setengah, kemudian saya dimutasikan di KCBHU, negara haji dan waktu luar biasa di Namibia. Dulu sama dengan orang-orang rumah, kurang lebih 5 tahun 2 bulan. Setelah itu dimutasi lagi di seksi bimas Islam. Ini dinamikanya luar biasa. Apalagi perceraian, kemudian penasehatan, ada juga di situ ada moderasi beragama, masjid itu masih sangat luar biasa. Itu kurang lebih 4 tahun 3 bulan. Setelah bulan kemarin, kayaknya bulan Mei ya, tanggal 23 kami memutuskan jadi kantor Kementerian Agama di Kabupaten Demak. Jadi saya pulang kampung lagi. Ya sebenarnya asam garam pasti ya biasa saja. Ya Pak. Jadi kalau berpindah itu jangan jadikan suatu memodal atau operatif, itu menjadi indah manakala kita laksanakan dengan senang hati, yang gembira. Pasti saya akan friendly, tenang, gitu ya, semangat, hasilnya nanti akan lebih lagi. Ya, perjalanan yang luar biasa Bapak tentunya pasti selama perjalanan karir Bapak. Lalu Bapak apa yang dirasakan ketika pindah dari Grup Kemang ke Demak Kota Wali ini, tentunya dengan misalnya cuaca atau keadaan masyarakatnya atau bagaimana, Bapak bisa menceritakan ke pemirsa? Ya, terus terang suasana hati mengharu biru, karena selama 25 tahun itu kan yang sedikit ya, lama sekali, karena saya berjibaku dengan teman-teman mereka, mulai dari kiai kampung, mulai teman-teman kerja, para kiai tokoh agama. Jadi saya juga berbagai macam kegiatan ikut semuanya, mulai dari MUI, DMI, BWI, PCNU, PCISNU, dan lain sebagainya, banyak sekali. Sehingga sekarang saya tidak kuat ketika saya dipromosikan di Kabupaten Demak. Sedih juga sih sebenarnya, ibarat teman lama berpisah, saya bukan berpisah, tapi tetap hati saya
meskipun sekarang harus dua bukan istri ya, di Grobogan, separuh kasih saya sekarang harus di Kabupaten Demak, jadi harus totalitas lah ke sini. Tapi kenangan lama itu sangat indah sekali karena teman-teman. Tapi yang bersama lah di Kabupaten Demak. Ya, luar biasa meski ada ciri khas, ada perbedaan antara Grobogan dan Demak tentunya dengan integritas yang Bapak Oh ya, berikan. tadi belum ada yang saya jawab ya, bagaimana di Demak. Demak ini kan kota yang sangat ikonik ya di Jawa Tengah, bahkan di nasional. Lokal wisdomnya luar biasa, yang terkenal dengan kota wali ya. Ada Raja-Raja Demak itu di kompleks Masjid Agung Demak, kemudian ada Sunan Kalijogo, dan masyarakat ini kan masyarakat religius sangat tinggi, kesalahan banyak, semakin banyak. Hanya sedikit mungkin bergeser berbeda karena Pak Demak itu kan termasuk daerah pesisir, agak sedikit keras ya. Tapi kalau dengan pendekatan dengan kelembutan maka akan landai gitu Mbak. Jadi sama sih kalau bahasa-bahasa orang pesisir itu ya dikeras karena apa? Secara antropologis itu sangat berpengaruh ke kebiasaan pola pikir, gaya hidup, pola bicara, macam-macam itu bersama sih. Tapi saya sopan saja lah, kan saja saya orang Demak. Iya. Bapak berarti dari resep yang Bapak berikan, kita masyarakat pesisir yang cenderung lebih keras dengan kelembutan itu, supaya kita menjadi masyarakat yang lebih lembut, itu menjadi tekad kuat atau modal besar bagi Bapak untuk memimpin Demak, khususnya di kantor-kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Maka jadi Bapak. Ya, prinsipnya kami akan merangkul semua, berusaha menghargai mereka semuanya itu harus kita hargai, kita ajak kerjasama, berkolaborasi, bersinergi semua di tokoh masyarakat, kemudian lingkungan kantor agama dengan segala unit kerja, kemudian segala stakeholder. Kami akan bekerjasama membangun Kementerian Agama di Kabupaten Demak itu bisa lebih baik lagi dan berdampak otomatis yang bisa dirasakan masyarakat Demak. Nanti secara detail bisa nanti di background di seksi berikutnya lah nanti lebih detail. Luar biasa atau amazing sekali Bapak yang satu ini, nakoda kita di Kementerian Agama Kabupaten Demak ini. Transformasi Sobat TU masuk ke segmen ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke dapur kemenang. Sebagai seorang pemimpin Bapak tentu punya perhatian khusus pada Sobat tata usaha, khususnya aspek pelayanan umum, humas, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Apa yang menjadi prioritas Bapak untuk 4 sektor ini? Kalau semuanya harus menjadikan pusat perhatian saya semuanya. Pertama mungkin berkaitan dengan ketatarusahaan. Kalau kecil misalkan saya tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan di bawah rumah. Jadi ketika surat yang harus segera ditindaklanjuti, harus ketika itu sudah harus selesai. Tujuannya biar cepat ditindaklanjuti. Kemudian lebih baik sekarang itu di era digital ya harus adaptif itu, termasuk kehumasan ya. Kehumasan juga harus melek betul, tidak responnya cepat. Ketika kehumasan responnya cepat, nanti 3 jam setelah kegiatan, kalau tidak proses apalagi hari berikutnya itu akan menjadi basi dan tidak menarik. Itu salah satu kekuatan itu ketepatan, kemudian terverifikasi kita itu sehingga akan lebih menarik. Itu salah satu strategi saya itu bagaimana kita menceritakan kerja nyata di tenaga, bukan pencitraan, tidak. Sekarang harus dijelaskan itu. Kemudian sedikit alat tadi bukan kepegawaian, sekarang namanya SDM ya. Jadi di situ
Selain kepegawaian juga nanti akan terintegrasikan dengan digital. Absensi digital sudah masuk apa itu gaji pegawai sekarang sudah berdasarkan di pusaka seperti itu ya, semuanya teringat itu. Apalagi HH yang sekarang pegawai selain kenaikan gaji berkala, saya menginginkan semuanya sudah terdetek itu jauh-jauh sebelumnya. Bahkan sama menyesuaikan kepada kepala subak TU dan SDM itu sebut pula ada aplikasi tersendiri, kemudian ada notifikasi pada pelanggan kalau istilah bisnis itu pada pegawai, sehingga mereka tahu informasi secara utuh, jangan sampai tidak tahu sama sekali. Wah, ini harus kita benahi. Terus di mana termasuk lain-lain ya, di BTSB, terus lainnya smart seperti kayak mengadopsi di perbankan. Contoh kecil misalkan apa yang bisa saya bantu, silakan dipersilakan dengan senyum, sapa, ramah. Nah, ini tentu akan memberikan pelayanan yang nyaman, bikin orang dekat, terasa, apalagi ruangannya representatif, orangnya smart. Nah, ini setibanya dari sini ini akan menarik. Nah, dalam arti pelayanan lebih bagus lagi ke depan. Tetap saya menerima saran-saran dari segala lini lah untuk produk yang bisa lebih baik lagi. Jadi keempat sektor ini harus diprioritaskan semua ya Pak ya? Ya, semuanya. Pokoknya kalau bisa dipercepat, kenapa dipersulit? Betul sekali. Itu yang diminta masyarakat sekarang ya Pak. Harus tepat dan lugas dan tepat sasaran. Biar nanti kemanfaatannya ada langsung dirasakan oleh pegawai dan masyarakat. Luar biasa. Sahabat religi, kita sampai ke segmen keempat yaitu menata pendidikan dan pondok pesantren. Bapak, Demak ini kan dikenal sebagai pusatnya pesantren atau banyak pesantren yang ada di Kabupaten Demak ini. Bagaimana Bapak mengembangkan pesantren di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak? Yang pertama tentang dunia pesantren, karena saya untuk program doktor saya itu memang pendidikan saya di pesantren ya. Jadi pesantren itu mayoritas di Demak kan pesantren tradisional atau klasik. Akan tapi saya menginginkan ya di Kabupaten Demak itu tidak hanya secara kuantitatif banyak-banyak, tapi juga kualitas pesantren itu bisa ditingkatkan. Sebagai contoh, pesantren juga tetap mempertahankan nilai-nilai basic universitas yang tinggi sesuai dengan ciri khas karakteristik Kabupaten Demak, nilai-nilai pesantrenan, nilai-nilai kalau sudah tetap dipertahankan, tetapi juga harus adaptif. Artinya apa? Responsif terhadap perkembangan zaman sekarang. Digital, kemudian apalagi ada pesantren entrepreneur, kemudian kemudian itu kemudian dikembangkan ada apalagi yang sekarang ada program Mandala, ada MAT. Dan juga ada PDF ya, yang disetarakan ini tujuannya apa? Ini pemerintahan di situ juga tidak kalah penting. Saya berpesan di pesantren itu karena sekarang di era media sosial, janganlah semuanya lah ada bunyi kekerasan. Jadi nilai-nilai keramahan, nilai-nilai civitas yang tinggi yang dipesan para tokoh bangsa, para kiai, para masyayikh itu pertahankan akhlakul karimah. Jadi ada batasan-batasan yang digunakan, kemudian juga bagaimana menciptakan pesantren yang ramah santri sehingga bisa menyelesaikan tujuannya apa? Tujuannya biar mereka itu ya setelah selesai orang tua anak diharapkan jadi santri yang bermoral, berakhlak mulia, sampai mereka melek teknologi dan bisa bekerja bahkan dengan life skill. Jadi santri sekarang atau pesantren sekarang juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau begitu nanti apa? Akan terjelas dengan waktu dan sendiri. Kenapa? Kita tidak adaptif. Ini yang mulai tetap ada basic itu sebagai basic penguatan moral, sebagai penyeimbang. Tetapi juga didorong di sisi yang lain, pesantren itu harus berkembang besar, mengakomodir dengan tuntutan zaman sekarang.
Lalu Bapak bagaimana arah pengembangan pendidikan madrasah dan PAI khususnya? Bisa dijelaskan secara umum. Kalau pendidikan madrasah, karena madrasah sekarang itu kalau tempo dulu mungkin madrasah kita itu di bawah Kementerian Agama masih dianggap pilihan kedua ya. Sekarang menjadikan madrasah itu pilihan utama. Kalau boleh dalam bahasa Inggris ya first choice. Karena apa? Karena layanan kualitas pendidikan di madrasah sekarang itu diperhitungkan prestasi akademiknya, mungkin prestasi yang lain yang bisa madrasah sekarang banyak. Ada yang meraih Koda, ada yang tingkat provinsi, tingkat nasional, kemudian ada olimpiade dan itu ternyata juga lulusan madrasah banyak diterima di perguruan tinggi negeri favorit ya umum juga di PTKIN. Ini kan luar biasa, berarti menunjukkan kualitas ya sekarang bukan menjadi second line tapi first line perhitungan. Jadi bahkan banyak para pejabat yang memang sekarang juga menangani masalah besar di madrasah. Sedangkan pendidikan agama Islam, nah ini concern saya. Ya, karena keterlibatan Kementerian Agama di pendidikan itu di agama Islam di pada sekolah umum ya sangat besar. Artinya apa? Sekarang banyak ya anak-anak seusia remaja di bangku sekolah itu kan karena tadi ada keterkaitan relevansinya dengan media sosial, kemudian mereka itu cenderung egonya kemudian bermedia sosial yang tanpa batas ini sangat berpengaruh, apalagi konten-konten yang tidak produktif, konten-konten yang bisa meracuni mereka. Contoh misalkan tentang radikalisme. Nah, ini tentang, itu bagaimana Kementerian Agama melalui saluran-saluran organisasi seperti Rohis, kemudian juga mainstream para gurunya itu harus digaungkan bagaimana menerjemahkan Islam wasatiyah yang moderat, yang friendly di Indonesia itu semuanya bisa bekerja sama, saling menghargai, saling mencintai dengan batasan-batasan itu akan lebih indah. Nah, mereka sehingga menjadi generasi juga yang umum dan masa depan. Dan mereka juga bagian dari generasi emas. Pak, sedikit keluar dari pendidikan dan politik. Boleh. Nah, di lingkungan Kementerian Agama kan tidak hanya agama Islam ya Pak. Nah, ini bagaimana Bapak merangkul agama yang lain supaya tetap moderasi beragama dan toleransinya semakin tumbuh kuat. Gitu ya. Oh iya, tadi hampir lupa. Karena gini, Kementerian Agama itu sebuah kementerian, kalau di kabupaten itu kan rumah besar dari semua agama yang ada di Indonesia. Jadi kami sih biasa kalau terbiasa sebelum kami di Demai itu ya di Gerobokan juga SPKC Bimas itu ada PD Pari, jadi ada penyu agama Kristen, Nasrani, Buddha, kemudian juga ada Hindu, semua bercampur baur. Bahkan ada pernah melaksanakan kemah bersama, baptismal bersama, berbaur mereka sesuai dengan artinya kebersamaan. Kalau pas lagi jelas kita tidak boleh lagi. Nah ini kebersamaan ini jamaah saling menghargai. Bahkan di situ juga ada ruang-ruang misalkan di situ kami persilahkan misalkan agama Hindu, agama Buddha, Nasrani, Protestan itu ya silahkan. Kalau kegiatan-kegiatan penyembahan di gereja sholat minggu kami perlakukan sama. Bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial yang melayani mereka ada forum sendiri namanya FKUW. Jadi itu semuanya. Jadi itulah indahnya Indonesia itu keberagaman yang luar biasa. Jadi harus kita rawat. Nah ini dinaungi di Kementerian Agama. Berarti untuk modifikasi Pak, itu kan kemarin di Gerobokan pernah seperti itu. Mungkin nanti akan diterapkan di Demak ya Pak ya? Kalau tujuan jelas ya, kalau yang baik kenapa tidak? Bagus. Di sini Mas Del juga, saya juga menghargai mereka semua. Iya, karena saya di Gerobokan sama para pendeta, para tokoh-tokoh yang lain. Ada program misalkan masih gerakan
masjid bersih, ada juga yang sekolah minggu. Nah, ketika kita berbaur itu dibagi 2 segmen, misalkan ada tadi loh semua agama bersih-bersih di tempat ibadah di gereja, kita ikut di situ. Kemudian bersih-bersih di masjid juga kita libatkan semuanya. Itu ada program. Nah, ini nanti juga akan kami implementasikan di Kabupaten Demak. Misalkan ada Binroh. Apa itu Binroh? Belum tahu ya? Belum. Binroh bukan makar, Binroh itu bimbingan rohani sesuai dengan kapasitas masing-masing agama. Nasrani, agama Islam, dari rumah sakit itu dapat yang sangat penting. Kenapa? Bagaimanapun kita hadir. Nah ini mungkin kalau sudah ya kita tata lagi, kalau belum nanti ya kita elaborasi lah, kita galakan lagi biar tetap Kementerian Agama itu hadir di hati mereka. Menarik sekali Tuhan, podcast kita hari ini kita masuk ke layanan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu Bimas Islam serta pengelolaan zakat dan wakaf. Bagaimana Bapak menyikapi dengan ini? Baik ya, kalau Bimas Islam itu kan salah satu juga seksi di kantor agama yang besar, menaungi ada kemasjidan, ada KUA, ada penasihatan ya perkawinan tingkat 4, ada binwin, ada majlis taklim, ada penyuluh, termasuk ormas sekali. Nah, salah satu yang mindset yang perlu kita luruskan ketika KUA atau kecil. KUA itu bukan tempat tidak hanya sekedar asmara, bukan. Jadi tidak hanya sekedar pencatatan pernikahan, tidak. Jadi KUA itu miniatur kecil kantor Kementerian Agama di kecamatan. Jadi melayani memang utamanya adalah pencatatan pernikahan, bagaimana main dengan masyarakat yang cepat, yang sama penerapan kayak di kantor Kementerian Agama di PTSPJ, smart, harus full, harus waktu loh itu dengan pelayanan yang cepat, efektif, ya itu hasilnya bisa diterima masyarakat. Kemudian KUA itu sekarang ada tren yang bagus di era sekarang ini, para Gen Z itu sekarang nikahnya tidak di gedung, tidak di mall, tidak. Sekarang malah justru yaitu prosesi pernikahannya cukup di KUA. Kemudian dia berpikir investasi jangka panjang, justru bagaimana nanti saya beli rumah, merencanakan anak-anaknya, itu investasi. Jadi yang penting keabsahan sah. Kan intinya dapat menikah legal dari negara, catat sudah. Jadi mereka justru akan berpikir yang ini yang perlu dinarasikan, diintegrasikan pada masyarakat. Jangan hanya ketika itu diasing, apa sih? Tapi sekarang udah mulai bahkan artis sekarang juga nikah di KUA, cukup di KUA, jadi nanti bisa selesai. Jadi KUA tidak hanya sekedar asmara, dan sekarang jadi jadi nanti ke belakang akan menjadi lebih bahagia lagi. KUA gitu ya. Ya berarti sekarang ini Gen Z lebih cenderung memilih hanya menikah di KUA saja. Iya, ada sih mulai bergeser. Iya, kan perencanaan yang lebih matang nanti setelah pasca nikah, bukan hanya perhiasan saja itu. Kemudian nanti yang belum saya jawab ya di zakat wakaf tadi ya. Jadi Kementerian Agama itu dulu telah menghasilkan regulasi tentang zakat, tentang wakaf. Sekarang itu sudah berdiri sendiri sebagai badan mandiri ya. Tapi mereka tidak bisa terpisah dari Kementerian Agama. Nah, tentang wakaf, bagaimana Kementerian Agama itu memperbanyak sertifikasi tanah wakaf. Salah satu prioritas saya itu bagaimana membentuknya secara struktural lembaga agama untuk pendidikan Kabupaten Demak ini kan ada. Dan kami sudah studinya dengan beberapa tokoh masyarakat dari Pemda. Allah nanti dalam dekat adalah nanti kursus yang sangat kredibel dan juga bisa mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Jadi kami akan juga bekerjasama dengan
tentang zakat. Ini zakat karena di regulasinya sudah ada di Nadatasnas, tapi tetap kita sebagai unit pelaksana zakat BZN di Kementerian Agama akan berkolaborasi lah. Jadi pendistribusiannya juga ada kita musyawarahkan di beberapa bungkus yang lain bagaimana memberikan dampak utama para masyarakat Jawa Demak, akademisi dan sebagainya menggunakan, dan itu dipotong langsung. Nah, ini dipotong langsung dari Kementerian Agama lewat keuangan. Jadi itu bukan sadar lagi, itu kewajiban kita untuk membayarkan zakat. Insya Allah kredibel lah nanti kita sampaikan dengan manfaatnya bisa lebih banyak untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa layanan Kementerian Agama ini tidak hanya ke religiusan saja, tapi menyentuh ke sosial, budaya, ekonomi. Betul. Jadi rumah besar, karena Kementerian Agama itu garapannya sakernya paling banyak, stakeholdernya paling banyak, paling kompleks. Tapi kita kalau tadi melaksanakan dengan so far so good, ya kita bisa membangun konektivitas di antara relasi semuanya dengan tokoh masyarakat dan stakeholder semuanya, insya Allah akan berdampak baik. Itu harapan kami begitu ya, insya Allah lah. Kita harus optimis, jangan pesimis, lah. Kita harus begitu. Kalau kita optimis pasti bisa. Semoga harapan dan keoptimisan Bapak bisa terwujud di lain kesempatan. Terima kasih banyak Dr. Haji Abdul Rauf atas waktunya. Kita bertemu di podcast berikutnya di Ranah Kemenak Demak. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.